Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kawi Channel. Kali ini Kawi mau berbagi resep anti gagal kue lebaran, yaitu kue bawang bunting. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, ini dia bahan-bahan yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, ini ada tepung terigu 200 gram. Teman-teman boleh pakai yang protein rendah aja. Kemudian 1 butir telur, 2 siung bawang putih, kemudian 3 batang seledri, nanti kita cincang ya. Ada kaldu jamur, lada secukupnya, dan garam. Di sini margarin 50 gram kita lelehkan, dan air 50 ml. Nanti kalau misalnya adonnya lembek, bisa kita tambahkan terigunya di belakangan ya. Oke, ini dia sudah aku cincang bawang putihnya. Kemudian kita lanjut lagi cincang, atau boleh juga digunting daun seledrinya. Aku lebih suka digunting karena ribet aja kalau misalnya dicincang pakai pisau. Guntingnya jangan dicampur ya teman-teman, ini khusus untuk di dapur aja. Jadi untuk bahan-bahan makanan aja yang digunting ya. Kemudian kita lanjut telur. Oh iya, telur ini kalau misalnya teman-teman baru beli, tolong dicuci dulu ya. Jangan dipakai sebelum dicuci, karena kita nggak tahu telur itu sebelumnya udah dicuci atau belum. Oke, kita lanjut campurkan terigu. Kemudian kita masukkan kaldu jamur. Teman-teman kalau mau pakai kaldu ayam ataupun kaldu sapi juga nggak apa-apa ya, tergantung selera aja. Yang namanya kue bawang itu variasinya banyak, nanti bisa juga teman-teman tambahkan cabai potong kering ataupun dengan bawang goreng juga enak. Nah, kita masukkan lada secukupnya sama garam. Ini aku masukkan setengah sendok teh aja dulu, karena margarinnya kan juga udah asin. Kemudian kita tambahkan margarin. Jadi kalau disendokkan 50 itu kira-kira segini ya. Kemudian kita tambahkan air. Oke, selanjutnya kita aduk adonannya ya. Kalau adonannya kurang air ataupun kurang tepung, bisa teman-teman tambahkan ya. Nah, ini udah 15 menit. Sekarang kita bentuk adonannya. Siapkan dulu 2 wadah. Kita kasih sedikit tepung terigu supaya nggak lengket di wadah. Karena namanya kue bawang gunting, berarti aku nyetaknya digunting-gunting aja ya teman-teman. Ambil sedikit adonan, kemudian kita padatkan, kemudian gulung-gulung seperti ini. Kemudian kita tarik-tarik memanjang. Ini tujuannya supaya dia nggak terlalu besar. Kemudian kita gunting sampai habis. Nah, untuk pencetakan ini nggak harus kayak gini juga ya teman-teman. Kalau misalnya
teman-teman punya alat penggiling adonan, bisa juga dipotong-potong memanjang nantinya. Nah, tujuannya aku pakai 2 tempat supaya nanti pas menggoreng kan kita nggak bisa ditinggal, harus diaduk terus. Nah, jadi kita cetak dulu adonannya sampai habis dan tinggal digoreng. Jadi satu wadah itu untuk 1 kali penggorengan. Lanjut, kita panaskan minyak. Setelah benar-benar panas, kita masukkan 1 wadah adonan yang sudah kita gunting tadi. Nah, langsung diaduk supaya nggak nempel. Ini apinya kalau kita udah aduk dan nggak nempel, bisa dipakai api sedang aja ya teman-teman, supaya matang sampai ke dalam dan nggak gosong. Nah, kira-kira sampai berubah warna agak kecoklatan seperti ini, sudah bisa kita angkat dan tiriskan ya, karena nanti proses pematangannya juga masih akan berjalan ketika kita dinginkan. Jadi jangan terlalu coklat ya teman-teman, karena nanti bakalan gosong. Nah, yuk kita lanjutkan sampai adonannya habis. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat ya teman-teman, bisa teman-teman praktekkan di rumah. Kemudian kalau teman-teman suka channel ini, jangan lupa supportnya dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi supaya update terus video-video yang Kak buat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.